I'm in a deep shit. Sih nantinya pastinya kalian juga akan sering sakit hati kayak saya dulu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Joy di channel Joy Pilabella. Di video saya yang kemarin, saya udah jelasin gimana langkah awalnya untuk dealing dengan ekspektasi, yaitu dengan mengenali dan mengakuinya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas ini ya, supaya bisa lengkap nyambung dengan topik yang mau kita bahas sekarang. Singkatnya, langkah pertama yang harus dilakuin adalah mengenali dan mengakui. Mengenali maksudnya menyadari apa yang menjadi sumber permasalahan. Mengakui artinya ya mau mengakui bahwa I'm in a deep shit. Bahwa hidup lagi nggak oke. Ironisnya ya, manusia tuh sering banget pengen showing off supaya hidupnya kelihatan baik-baik aja. Kalau ada masalah nggak mau diakuin sampai akhirnya udah parah banget dan hidup berantakan. Ibaratnya punya borok, bukannya diobatin, tapi cuma ditutupin aja. Lama-lama boroknya akan makin melebar dan merusak tubuh. Jadi dua hal itu dikerjain dulu ya. Nah sekarang saya mau share gimana tahap-tahapnya untuk ngelepasin atau at least kita bisa berteman dengan yang namanya ekspektasi. Oh ya, saya mau info dulu ya. Sharing yang lagi saya ceritain ini sebenarnya adalah ringkasan dari pengalaman saya dalam menghadapi ekspektasi. Saya melewati trial error sampai akhirnya menemukan 15 langkah yang menurut saya efektif untuk mengatasi permasalahan ekspektasi. Yes, 15 langkah. Kedengarannya banyak ya. Saya juga merasa gitu. Tapi yang namanya mecahin masalah yang berat, ya rasanya wajar lah ya kalau dicoba berbagai cara. Masalah ekspektasi memang simple, tapi bukan berarti mudah dihandle. Wih, berat banget nih omongannya. Buat teman-teman, bisa jadi kalian nggak perlu sebanyak ini, atau bisa jadi lebih banyak lagi. Tapi orang kan memang beda-beda ya, jadi teman-teman juga bisa coba untuk ngelakuin langkah-langkah yang saya pakai ini, atau kalian modif, atau apalah, siapa tahu juga bisa efektif buat kalian. Dan karena yang akan dibahas lumayan panjang, kayaknya video ini akan saya bagi lagi jadi 2 bagian ya. Ditonton sampai habis ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan info-info bermanfaat yang ada di video ini. Selamat menonton teman-teman! Step 1, reality check. Oke deh, jadi kita langsung mulai aja gitu ya. Nah, jadi langkah selanjutnya yang bisa dilakukan setelah kita udah mengenali dan mengakui adanya ekspektasi ini adalah dengan kita reality check dulu. Jadi kita perlu ngebedain yang mana ekspektasi, yang mana goal atau impian. Karena kadang kita sering sulit ngebedain yang mana ekspektasi, yang mana goal. Karena kelihatannya hampir mirip kalau dilihat-lihat. Ya, 11-12 lah. Tapi tentu pasti ada bedanya. Jadi kalau ekspektasi itu adalah hal-hal yang kita pengenin atau terjadi atau tercapai. Tapi tanpa didasari dengan realita. Contohnya, dulu waktu masih kecil saya suka baca komik cantik. Anak tahun 90-an kenal dong ya namanya komik cantik. Kalau sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak ya. Jadi komik cantik itu seperti serial komik tapi berbau romantisme dan biasanya buat anak cewek. Mungkin kalau zaman sekarang bentukannya mirip drama Korea kali ya. Nah, secara waktu itu saya masih kecil dan belum ngerti gimana sebenarnya kondisi percintaan orang dewasa. Dengan baca komik cantik ini, saya dapat referensi. Saya ngejadiin cowok di komik itu sebagai acuan dalam saya berhubungan dengan pria. Cowok kudu langsing, cowok kudu tinggi, kudu sensitif, kudu pengertian, kudu bla 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 bla. Hasilnya ya saya akan selalu kecewa karena sebenarnya di dunia nyata ini emang nggak ada cowok yang benar-benar kayak gitu. Ya nggak? Same thing buat kalian yang penggemar drama Korea. Jangan sampai kalian juga ngejadiin cowok di film-film itu sebagai patokan kalian buat cari pasangan ya. Karena yang di film itu kan cuma karakter fiksi. Aslinya kayaknya nggak gitu. Kalau diterusin nantinya pastinya kalian juga akan sering sakit hati kayak saya dulu. Nah kalau soal
Kalau goal itu beda ya teman-teman. Goal itu terukur dan didasarkan sama realita. Jadi dasarnya logis. Dan cirinya gini loh. Ketika kalian ngejar goals, kalian tahu kalau kalian ngelakuin lebih banyak usaha. Kemungkinan mencapai goal tersebut akan semakin besar. Kalau ekspektasi enggak, kalian sampai jungkir balik pun, kalian nggak akan tambah dekat dengan si ekspektasi. Toh, seperti saya ceritain tadi, ekspektasi dasarnya kagak realistis. Jadi, kalau dibilang goal itu suatu hal yang masih bisa kita handle atau lakuin supaya terjadi. Bukan suatu hal yang cuma berdasarkan bayangannya kita aja. Jadi istilahnya kalau kita lagi ingin atau harapin sesuatu, what you need to do is cek fakta. Yep, cek fakta. Kalau misalnya yang ada di pikiran teman-teman itu sesuatu yang nggak masuk akal, maka itu adalah ekspektasi. Contohnya, gue mau pacar gue jadi cowok yang sensitif. Hey, cek fakta dulu. Sebelum pacaran kan udah temenan toh. Dulu pas temenan dia sensitif kagak? Dan dari temenan aja dia nggak sensitif, ya faktanya dia bukan orang yang sensitif. Ya kali pacaran sama lo tiba-tiba doi jadi orang yang sensitif. Nah, cek fakta kayak gitu ya. Hal penting lainnya adalah faktanya yang kalian jadikan acuan juga perlu dicek. Maksudnya, jangan-jangan fakta yang kita pakai ini sebenarnya cuma opini atau penilaian kita aja. Tapi bukan keseluruhan dari fakta yang sebenarnya. Agak ribet ya? Bingung kan? Contohnya gini. Misalkan, ketika menikah, saya pikir tugas seorang wanita adalah mensupport suaminya. Suami yang kerja cari duit, sementara wanita yang masak, nyuci, dan lain-lain. Pokoknya support suami. Saya cek fakta nggak? Iya. Saya cek fakta, di lingkungan terdekat saya begitu, di lingkungan keluarga saya begitu, tetangga, sahabat-sahabat saya juga banyak yang gitu. Tapi itu bukan fakta yang solid loh. Soalnya kalau kita cek faktanya lebih luas lagi, ada kok suami istri yang peranannya nggak kayak gitu. Peranan cowok dan cewek nggak dibatasi sesempit itu. Nah, kalian cek deh, standar yang sering kalian pakai selama ini itu goal atau ekspektasi. Dan kalau ternyata kalian sering pakai ekspektasi, sering nggak sih kalian ngalamin kekecewaan? Step 2, stop ekspektasi ke orang lain dan stop bertindak egois. Satu hal yang saya notice mengenai ekspektasi adalah ekspektasi itu sifatnya egois. Walaupun dikemas untuk kebaikan orang lain, tetapi tetap aja fokusnya ke diri sendiri. Egois. Contohnya, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Mau pacar jadi sensitif terus alasannya gini. Iya, kan jadi manusia harus sensitif, harus ngertiin perasaan orang lain dong. Coba kalau kamu nggak ngertiin perasaan orang lain, kamu bakal dibenci sama banyak orang loh. Terus gimana kamu bisa ngertiin aku kalau nggak sensitif? Sampai sini kedengarannya logis kan ya? Tapi coba diteliti lagi. Apakah tujuannya benar supaya si pacar jadi better? Atau tujuannya supaya kebutuhan diperhatiin sama pacar jadi terpenuhi? Most likely yang kedua. Tujuannya egois, pengen pacar jadi sensitif supaya kebutuhannya terpenuhi. Tapi kalau kita nggak ngelakuin hal itu, nanti kan muncul kesan terima si pacar gitu aja, biarin aja dia nggak growing. Bener nggak? Menurut saya, dengan kita nggak ekspektasi ke orang lain, bukan juga kita juga terima mentah-mentah dia apa adanya dan stay aja di kondisi itu ya. Kalau itu kan namanya hidup yang stagnan. Tapi orang tuh bisa bertumbuh ke versi terbaik dari dirinya. Yang perlu dilakuin sebenarnya adalah setting goals supaya masing-masing tumbuh ke versi terbaik diri masing-masing. Ekspektasi beda dikit. Pengen pasangan tumbuh ke versi terbaik sesuai keinginan si pasangan satunya lagi. Siapa tuh yang begitu? Egois kamu. Dengan buat goal, fokusnya adalah untuk kebaikan orang lain. Karena kalau misalnya salah satu nggak bertumbuh, yang pasti suatu saat hubungan itu akan ada gap yang besar di antara kedua orang itu. Jadi bisa jadi komunikasinya nggak akan lancar karena omongannya kan udah nggak nyambung. Tentu hubungannya rasanya akan nggak nyaman. Nah, untuk selanjutnya saya akan fokus ke ekspektasi di diri sendiri dan situasi ya. Kalau teman-teman mau saya bahas lebih jauh tentang pasangan, teman-teman bisa request ya. Nanti bisa akan saya bantu untuk buatin videonya selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Step ketiga, menerima diri sendiri dan menerima kondisi dan grow. Nah, habis kita tahu ciri-ciri ekspektasi itu gimana ngeceknya, kita perlu belajar untuk menerima diri dan kondisi yang kita punya saat ini.
dan nentuin langkah selanjutnya. Seringkali orang yang punya ekspektasi suka dalam tanda kutip mukulin dirinya sendiri ketika ekspektasi nggak tercapai. Ironis sih, tapi banyak loh orang yang begitu. Belajar menerima diri, maksudnya inilah kondisi yang terbaik yang saya punya saat ini. Dan saya berhenti nyalahin diri sendiri karena saya tahu saya udah ngelakuin hal yang terbaik yang saya tahu dan bisa lakuin saat ini. Yeay! Hargai diri teman-teman yang sudah berjuang yang terbaik untuk berhasil dan rayakan itu. Kayak bilang gini, "Yay, I have done my best. Thank you myself for all of your hard work. Let's learn and do better next time." Perayaan ini menurut saya penting banget karena bisa ngebawa kita untuk lebih semangat lagi ke depannya. Kalau suami saya sering bilangnya, "A little improvement is an improvement. Appreciate it." Perkembangan diri itu terdiri dari banyak improvement kecil-kecil. Jadi dihargai ya usia teman-teman sekecil apapun itu. Step 4, set goal dan planning. Nah, karena kita udah tahu kondisinya, kita bisa mulai bikin goal dan set planning. Apa aja yang mau, bisa, dan perlu kita lakuin selanjutnya. Bikin goal dan timeline yang jelas. Ini mungkin bisa dibilang mendeklarasikan ke dunia mengenai plan kita. Ngebuat goal dan berani ngomongin goals yang kalian kejar itu bukan hal yang nyaman. Kenapa? Soalnya begitu kalian omongin, it's on you. Kalian jadi otomatis ngebuat komitmen yang perlu kalian kerjain. Tapi dengan ngelakuin hal itu, teman-teman jadi growing. Kalau kita nggak mau declare, ya semua rencana tersebut ya masih di kepala aja dan nggak ada resiko apa-apa kalau nggak terjadi. Saya sih bilangnya itu main aman doang. Dan memang gak ada komitmennya, jadi ya balik lagi, cuma ekspektasi doang gitu loh, dan gak akan bertumbuh. Step 5, take action. Habis bikin goal, penting banget buat kita take action. Karena tanpa take action, goal kita gak akan pernah jadi apa-apa. Ketika kalian ada rasa takut untuk memulai atau ngerjainnya, ingat, yang ditakutin itu sebenarnya cuma bayangan atau ekspektasi kita aja. Jadi, yang bisa dilakuin adalah bilang ke diri sendiri, "Bye-bye otak!" Habis itu, kita jalani dengan happy. Mikir itu pas bikin plan, pas ngerjainnya, kerjain aja. Step 6, here and now. Setelah mengerjain goal itu, saran saya, jangan terlalu dipikirin hasilnya. Loh, kenapa? Karena semakin dipikirin, malah yang ada kita bisa jadi semakin stres. Pengalaman saya, semakin enjoy dan relax, hasilnya justru malah makin bagus. Kayak kata orang bijak bilang, mikir itu susah, ngerjain itu gampang. Jadi nggak usah banyak mikir, enjoy aja ketika ngerjain. Fokus aja sama apa yang kita kerjain saat ini. Be here and now, karena teman-teman perlu ingat, bukan kita yang menentukan gimana hasilnya, tapi semesta atau Tuhan yang Maha Kuasa yang nentuin hasilnya. Fungsi kita cuma bekerja untuk ningkatin probabilitasnya aja. Karena nggak ada segala sesuatu yang pasti dan abadi. Jadi do your best dan pasrahin hasilnya ke semesta. Biarkan hal yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita. Step 7, review progress tiap minggu. Setelah kita udah mulai bikin goal dan jalanin action, kita perlu untuk review sikap dan tindakan kita. Kalau saya, waktu itu saya reviewnya tiap minggu. Jadi saya lihat lagi apa yang udah saya kerjain, mana yang oke dan gak oke tindakan dan sikap saya, mana yang perlu saya perbaikin dan mana yang perlu saya pertahanin. Terus setelah itu, apa yang mau saya lakuin selanjutnya. Jadi tindakannya lebih terarah dan hasilnya juga kemungkinan akan jadi lebih baik. Oke deh teman-teman, jadi segitu dulu ya sharingnya. Di video selanjutnya saya akan share langkah-langkah akhir yang perlu kita lakuin dan gimana handle-nya kalau misalnya kita lagi down selama ngejalanin proses ini. Kalau teman-teman caranya gimana? Kalau teman-teman juga punya cara-cara yang efektif untuk nge-handle ekspektasi, saya welcome banget loh. Siapa tahu teman-teman juga punya cara yang jitu untuk nge-handle ekspektasi. Atau teman-teman punya topik yang pengen saya bahas terkait relationship, cinta, keluarga, pekerjaan, emosi negatif, dan hal-hal lain di kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa komen di bawah ya.
Kalau teman-teman suka dan merasa terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mendapatkan pesan positif ini. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu videonya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye!